Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi Robbi yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberi kekuatan sama Allah untuk bisa berkumpul di tempat ini. Sholawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Lupa buat keluarganya, kepada sahabatnya, serta tabi'in dan tabi'innya, serta kita selaku umat. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa berada di hadapan ibu-ibu, di mana pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas dalam pelaksanaan program guru penggerak, di mana pada tugas kali ini saya diberikan tugas untuk mendiseminasikan, untuk berbagi kepada ibu semua, di mana dalam berbagi ini bukan berarti saya menggurui ibu-ibu atau saya lebih paham dengan apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, tapi kita berbagi Bu, di mana mungkin pada diseminasi kali ini ada hal-hal yang banyak saya harus disampaikan kepada ibu-ibu semua. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan kali ini, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Sebelum kepada pembahasan dari budaya positif ya Bu ya, saya akan menjelaskan dulu konsep utama yang ada pada modul budaya positif, yaitu ada 6 ya Bu ya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang berikutnya, keyakinan kelas. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, posisi kontrol restitusi. Dan berikutnya yaitu segitiga restitusi. Sebelum saya mengejar kepada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, sedikit saya akan menanyakan kepada ibu-ibu. Yang pertama, sebelum kepada pembahasan ya Bu ya, saya mau bertanya kepada ibu yang ada di sini. Apakah Bapak Ibu setuju dengan apa yang ada pertanyaan di bawah ini? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2. Pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, dan meningkatkan disiplin anak. Yang berikutnya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baiklah, mungkin di sini saya mau bertanya sama ibu-ibu, setuju tidak kalau menurut ibu-ibu bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak? Mungkin di sini semua ya sepakat. Pastilah kalau yang namanya hukuman bukan malah mendisiplinkan anak ya Bu ya, malah sebaliknya anak menjadi takut. Oh, saya takut karena kan dan lain sebagainya. Mungkin itu sering kita lakukan ya Bu ya di sekolah, bahwa apalagi kita mungkin di taman kanak-kanak kita jaranglah memberikan hukuman kepada anak. Ya, jadi poin nomor 1 yaitu memberikan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kita sepakat ya, kita tidak setuju ya. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Setuju ya Bu ya. Mungkin di sini ibu melihat nggak apa-apa lah dari hukum juga, meskipun dia dihukum, tapi kan dihukumnya membaca, gitu kan, seperti itu. Oke lah, di sini mungkin setuju ya. Oke, setuju. Yang berikutnya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Setuju ya. Berarti yang pertama tidak setuju, yang kedua setuju, yang ketiga setuju. Seperti itu mungkin ibu-ibu? Ya. Oke. Jawabannya kita lihat. Apakah dengan dari filosofis Ki Hajar Dewantara apakah sesuai dengan apa yang telah kita hasil dari yang telah kita yang tadi setuju dan tidak setuju ya? Kita lihat dari filosofis dari Ki Hajar Dewantara. Yang berikutnya, dari pernyataan setelah tadi mungkin sebelum ke ada disiplin positif,
saya akan melaksanakan permainan dulu. Di mana permainan itu bukan berarti permainan seperti apa ya. Ini permainan hanya mungkin bisa dibacalah sama ibu-ibu bahwa di sini adalah permainan kepala tangan. Pasti kepala tangan. Melalui permainan, cobalah buka kepala tangan. Saya belajar untuk mempertahankan prinsip yang saya miliki. Walaupun dengan penuh godaan, kalau kita memegang teguh apa yang menjadi keyakinan kita, akan kita pertahankan. Demikian juga budaya positif akan bisa dilakukan kalau seorang guru bisa konsisten memberikan contoh positif kepada murid dan lingkungan sekolah. Jadi mungkin di sini sesuai dengan paradigma baru ya Bu ya, sesuai dengan paradigma perubahan paradigma baru itu ke arah yang lebih baik dilihat dari kita dulu Bu. Ketika kita memberikan positif hal-hal yang baik kepada anak, jangan dulu anak yang dilihat, tapi kita dulu. Yakini dulu sama kita betul tidak? Ya seperti itu. Nah sekarang saya akan mencoba ya Bu ya. Di sini ibu-ibu udah ketemu nggak sedikit aja, sedikit aja ya. Boleh disobek yang ada atau apalah gitulah sedikit aja. Contohnya ya Bu ya. Sekarang kita mau bikin permainan anak. Permainan kepala tangan. Di sini kertas itu sedikit aja Bu. Kertas itu ibaratkan barang yang berharga, barang yang sangat berharga. Di mana barang yang berharga mungkin ibu-ibu bisa mengibaratkan bahwa barang yang berharga dari saya itu adalah bisa aja emas, bisa aja sertifikat, bisa aja uang dan lain sebagainya. Nah di sini diibaratkan barang yang ibu pegang itu adalah budaya positif, nilai-nilai positif yang akan saya kenalkan, yaitu jujur, gitu kan, seperti itu. Terus berbuat baik lah, seperti itu ya Bu ya, budaya positif. Sekarang tanggung jawab dan lain sebagainya. Sekarang kita masukkan ke tangan kertas yang tadi yang kecil, masukkan ke dalam tangan ya. Nah berarti benda itu milik siapa Bu? Milik saya ya. Berarti ini adalah punya saya. Saya yakin apa yang ada di saya ini adalah berharga buat saya, sangat berarti buat saya. Jadi kalau seandainya orang lain akan mengambilnya, siapa yang akan mengontrol dari benda itu? Siapa? Kita sendiri ya. Sekarang kita buktikan. Boleh berteman, kan ada 2 orang nih. Boleh Bu Dia nanti ambil barang yang berharga dari Bu Sri, apakah bisa diambil? Begitu juga sebaliknya Bu Ida sama Bu Ninda dan Bu ini, boleh ya. Sekarang tutup kepalanya. Satu dulu ya, jangan dua-duanya. Jadi seperti itu. Boleh ya? Boleh satu aja Bu. Satu aja. Nanti Bu Dia ambil kepala yang ada di Bu Sri ya, atau Ibu ambil yang ada di Bu Ida. Oke, siap. Boleh Ibu juga dicoba ambil barang yang ada di kepala tangan temannya. Ambil, boleh diambil. Ambil aja Bu. Bagaimana caranya? Pokoknya Ibu harus mengambil. Bagaimana caranya, mau dikelek-kelek dan sebagainya, boleh Bu. Oke, sudah? Oke, ada yang mendapatkan tidak? Tidak. Kenapa tidak ada yang mendapatkan? Apa? Ada miliknya Bu sendiri. Karena ini milik saya. Coba, boleh siapa yang mau menjelaskan kenapa tidak bisa dipakai? Ini milik saya sendiri dan saya Bisa mempertahankan. Oke, ada lagi? Pasti saya jawabnya sama ya. Saya tidak mau lah diambil oleh orang, ini kan barang saya, gitu kan. Kalaupun saya mau membuka ini, kumaha saya gitu kan. Saya mau membuka ya buka saya mau memegang enggak, karena saya yakin saya tidak akan membuka kepala ini karena ini sangat berharga buat saya. Tapi kalau saya mau membagi ya bisa, silakan aja gitu kan. Itu tergantung. Jadi yang mengontrolnya itu bukan teman kita. Kamu buka aja, enggak apa-apa. Meskipun dirayu, dihardik, dicaci, dimaki dan lain sebagainya, tidak, saya tidak mau karena ini keyakinan saya tidak bisa, meskipun dari yang lainnya ada berbagai pihak yang, tapi saya tidak mau karena ini keyakinan saya, gitu kan, seperti itu. Nah mungkin nantilah kedepannya bisa dijelaskan ya. Mungkin jadi
dari keyakinan itu kita tidak bisa tergoda oleh orang lain. Meskipun orang lain itu mau ngasih hadiah, nanti dikasih hadiah sama saya, nanti dikasih ini, tapi kita tidak, karena keyakinan nomor satu. Ya Bu ya, nah seperti itu. Baiklah, berarti ketika kita mempertahankan keyakinan kita itu termasuk teori kontrol. Nah di sini mungkin saya akan menjelaskan teori kontrol, Bu. Jadi teori kontrol itu merupakan paradigma baru yang saya juga mungkin baru pernah mendengar, ya kok ada sih teori kontrol. Nah disinilah ketika kita mempertahankan keyakinan kita, itulah teori kontrol. Nah di sini perubahan paradigma teori kontrol, yaitu gambaran ya, punya gambaran ilusi guru mengkontrol murid, betul tidak? Bisa kan nanti kita buktikannya dengan yang tadi. 2. Punya gambaran bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berikutnya yaitu kita menggambarkan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sering ya kita lakukan ini gambar 4 pasti, karena kan kita lebih gede, kamu kan kecil, pasti kan kamu harus menuruti saya gitu kan, seperti itu. Nomor 1, ilusi guru mengkontrol murid. Jadi kalau sesuai dengan kepalan tadi, ini anak, ya anak. Kita memaksa anak boleh tidak? Tidak. Siapa? Ini anak ya yang tadi. Kalau guru, berarti kalau anak itu dipaksa, berarti itu termasuk guru mengkontrol murid, ya kan? Padahal pada intinya mungkin nanti ada di slide lain bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu belum tentu bermanfaat. Tidak semua penguatan positif itu bermanfaat. Kenapa? Karena bisa aja positif itu menurut siapa dulu. Positif mungkin menurut saya, kalau belum lain belum tentu. Maka dari itu lihat dulu teori kontrolnya apa. Yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, justru ini malah tidak kepercayaan anak ya. Kalau anak merasa bersalah, kamu salah dan lain sebagainya, bukan dia menguatkan karakter, malah dia saya tidak mau, jadi down kan kalau seperti itu. Nah yang berikutnya yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita sering ya bahwa saya itu lebih dewasa, berarti ilmu saya lebih banyak gitu. Kalau kamu kan anak kecil, kamu harus ikut sama saya. Nah seperti itu biasanya nih, itu kebanyakan. Nah dari sini perubahan paradigma baru, kita lihat stimulus respon dengan teori kontrol. Yang sering kita tahu bahwa stimulus respon itu ya ini, kebutuhan kita ini sama kebutuhan kita, tapi menurut teori kontrol beda loh. Kebutuhan kita itu tidak semua orang bisa sama, kebutuhan itu pasti berbeda-beda. Saya mah tidak pernah menggunakan kerudung yang bercorak misalkan ya. Saya mah suka, pasti kan beda ya. Saya tuh kalau nyaman itu pakai kerudung yang seperti ini, misalnya seperti itu. Jadi dari stimulus respon itu kita bisa melihat ke teori kontrolnya. Oh ya ini perubahan paradigma baru seperti ini loh. Nah, berarti kebutuhan itu tidak sama, ya tidak sama. Semua orang melihat yang sama, semua orang melihat gambaran yang berbeda. Kita tidak bisa melihat semua orang itu melihat gambar itu sama, tidak bisa disamakan. Bisa jadi kalau menurut saya gambar itu adalah gambar yang tidak berbentuk, tapi kalau menurut orang lain karena dia menyukai lukisan-lukisan, dia punya arti tersendiri. Yang berikutnya kita mencoba mengubah orang untuk berpendapat sama dengan kita. Kita tidak bisa memaksa ya Bu ya, karena pandangan itu tidak harus orang itu melihat saya aja, banyak loh itu kan ilmu yang harus dilihat. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terkadang kita selalu melihat bahwa kesalahan itu identik dengan nilai negatif salah, kamu salah, padahal belum. Di sini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika dia melakukan sesuatu itu pasti dia memiliki tujuan tertentu. Terkadang kita selalu mencas kamu salah, tidak boleh melakukan ini, padahal dia itu mempunyai tujuan tertentu. Perasaan saya betul, tapi kenapa kata bu guru saya salah? Karena dia punya pendirian sendiri. Nah inilah yang dikatakan kebebasan.
dengan jadi menurut anak seperti apa gitu. Nah seperti itu. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Pada dasarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang saya bisa mengontrol orang lain, pada dasarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain dan sebagainya. Pemaksaan pada anak saat pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika pemaksaan itu gagal, ayo masuk dan lain sebagainya, anak itu tidak mau, udah karena bujukan kita sudah tidak berhasil, akhirnya dipaksa lah anak itu. Kebanyakan kita ya seperti ini ya Bu ya. Nah dipaksa. Nah intinya kolaborasi menciptakan pilihan. Kita memberikan apa yang kamu mau seperti apa, biar dia yang menjawab. Oh kamu pengen ini ya, kamu pengen ini ya, nah, seperti itu. Model berpikir menang dan kalah, model berpikir menang dan menang. Jadi di sini kegiatan ini ataupun sesuatu yang kita lakukan itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Jadi semua itu adalah menang dan kalah. Nah disinilah dapat diambil bahwa disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, yaitu disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi disiplin positif itu yaitu ini untuk melakukan kontrol diri. Nah di sini maksud kontrol ini ya yang tadi ya Bu ya. Jadi dia meyakini dulu ya, saya bisa, saya dan lain sebagainya, tidak ada bujukan dan lain sebagainya. Ini termasuk keyakinan yang tadi yang telah kita praktekkan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Mungkin kita tahu ya Bu ya bahwa nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tahu kan ya Bu ya apa aja profil pelajar Pancasila itu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia. Yang berikutnya mandiri, bernalar kritis, berkeadilan global, bergotong royong dan kreatif. Pada dasarnya seluruh ini kita sebagai pengajar itu sering dilakukan sama kita ya, apalagi di TK. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sering kan kita melakukan berdoa. Terus kadang kita selalu melaksanakan sholat duha. Ini termasuk ini Bu, beriman. Nah ini, yang kedua mandiri. Anak-anak selalu padahal di TK itu selalu melaksanakan mandiri apa? Membuka sepatu sendiri, memakai bangku sendiri, cuci tangan sendiri dan lain sebagainya. Itu termasuk mandiri. Bernalar kritis, dia bisa, rasa ingin tahu itu sangat tinggi. Ini sama, dia ingin memiliki keinginan pengetahuan yang ingin tahu itu banyak gitu kan. Nah ini sebetulnya sudah kita miliki. Berkebinekaan global apa sih? Kita kan setiap hari Kamis menggunakan baju daerah. Itu kan termasuk dari budaya ya Bu ya, budaya lokal. Ini termasuk kebinekaan global. Bergotong royong apalagi sering ya kita lakukan dan kreatif. Sebetulnya profil pelajar Pancasila itu di TK sudah, cuman kita bagaimana caranya kita menciptakan sesuatu yang lebih terlihat gitu ya, lebih terlihat dari nilai-nilai kebajikan itu. Nah mungkin seperti itu. Oke. Dari berikutnya yaitu teori motivasi perilaku manusia. Yang berikutnya yaitu menurut Jenny Gosen ya Bu ya, di bukunya Resistful Despair, yaitu satu, untuk menghindar dari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang. Yang berikutnya, untuk menghargai diri sendiri. Motivasi ya Bu ya, kita itu motivasi keluar dari diri kita itu ada tiga teori. Ketika kita mendapatkan motivasi itu apa sih? Yaitu ketika kita untuk menghindar ketidaknyamanan, saya tidak nyaman, saya tidak mau, saya takut dihukum, makanya ya udah kita kerjakan aja, nanti kalau kita tidak melaksanakan kita dihukum. Berarti ada motivasi ya. Berarti karena ketakutan ada hukuman, akhirnya timbullah motivasi. Jadi motivasi itu bukan motivasi dalam diri kita, tapi motivasi itu karena ada hukuman. Saya takut kalau saya dihukum, nanti kalau dihukum saya malu harus caranya seperti apa? Ya
udah tuh yuk kita lakukan aja. Kalau tidak melakukannya, nanti kita akan dihukum. Ya akhirnya timbullah motivasi dalam diri kita bahwa kita ketakutan dihukum. Yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Wah, saya menginginkan nilainya 10. Saya menginginkan nilainya A. Bagaimana ya caranya supaya kita itu nilainya bagus? Berarti itu motivasinya karena ingin nilai yang bagus. Karena ada motivasi yang sangat tinggi untuk ingin mendapatkan penghargaan. Biar saya nilainya bagus, biar saya juara dan lain sebagainya. Jadi ini motivasinya itu adalah karena dia menginginkan nilai yang sangat tinggi ataupun penghargaan. Nah di sini yang berikutnya yaitu untuk menghargai diri sendiri atau restitusi. Nah disinilah untuk menghargai diri sendiri atau restitusi. Mungkin di sini baru tahu ya, oh ini restitusi. Aku juga baru tahu tuh, oh ternyata ada restitusi ini gitu. Ternyata dari untuk menghindar ketidaknyamanan itu adanya dari luar ya, dari eksternal. Jadi kita itu motivasi itu timbulnya bukan dari diri tapi dari luar. Sini juga sama dari luar. Kalau ini maaf saya salah, tapi ini ya dari dalam. Tapi ini untuk menghargai diri sendiri itu timbulnya motivasi dari dalam. Jadi dalam diri kita ada semangat. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia mau dapat nilai bagus, mau dapat hukuman, mau dapatnya biar aja. Yang penting saya adalah saya gitu. Mau nilai apapun ya nggak apa-apa. Nah, seperti itu, Bu ya. Jadi mungkin di sini termasuk teori motivasi. Berikutnya, apa itu restitusi? Mungkin Ibu udah tahu ya, bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah seperti itu. Jadi restitusi itu timbul dari dalam diri sendiri. Ciri-cirinya ya Bu ya, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan, menuntut anak untuk melihat ke dalam diri dan lain sebagainya. Mungkin ini Bu nanti bisa dilihat dari slide-slide berikutnya, Bu ya. Oke, nah di sini dampak hukuman, konsentrasi dan restitusi apa? Nah di sini hukuman itu pasti identik dengan identitas gagal ya Bu ya. Ketika mendapatkan hukuman pasti sesuatu itu yang menyakitkan. Aduh saya tadi mendapatkan hukuman, saya malu loh. Ternyata hukuman itu sangat menyakitkan. Saya malu dilihat orang, gitu kan, seperti itu. Tidak nyaman untuk jangka panjang dan selamanya ini akan ingat, gitu, karena saya pernah dihukum. Akan tidak jangka pendek, tapi ini akan jangka panjang. Menjadi korban, kamu pernah tidak dihukum seperti itu? Nah ini bisa menjadi korban. Membenci peraturan, saya tidak suka aturan. Kenapa? Karena dia takut dihukum. Perilaku pasif agresif meningkat. Nah, dia akan semakin memberontak. Dari sini konsekuensi mungkin ini pada dasarnya ini identitas sukses Bu ya, disiplin. Tapi yang pertama yaitu sesuatu emang harus terjadi. Ketika dia mendapatkan hukuman, dia tahu kalau saya salah, saya harus dihukum karena itu konsekuensinya seperti itu, gitu kan? Jadi sebetulnya dia tahu bahwa saya akan dapat hukuman. Tidak nyaman untuk jangka pendek, tidak hanya untuk sesaat aja lah dia maunya, gitu kan? Tidak seperti ini jangka panjang. Korban hanya diabaikan hanya untuk sementara. Menghormati peraturan, menguatkan hanya bertahan jangka waktu pendek. Nah di sini restitusi. Restitusi karena timbul dari dalam diri sendiri, yaitu restitusi merupakan pilihan. Menguatkan anak untuk jangka panjang. Korban tidak ada korban di sini karena ini timbul dalam hati diri kita sendiri. Berikutnya menghormati diri dan orang lain. Masalah terpecahkan oleh siapa? Oleh kita sendiri, karena kita yang memecahkan sendiri dan kita tahu bahwa saya bisa memecahkan seperti apa. Seperti itu. Berikutnya, nah di sini ibu-ibu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak ada peraturan kelas? Biasanya kalau kita membuat peraturan itu hanya sebatas tertulis Bu, tidak ada makna. Tertulis aja.
nggak ada maknanya, hanya dipang-pang saja. Tapi kalau keyakinan di sini, anak-anak sudah meyakini bahwa saya itu harus melakukan itu karena ini sesuai dengan keinginan saya. Tidak disuruh bu guru, tidak disuruh siapa-siapa. Saya udah meyakini bahwa ini adalah keyakinan saya. Nah seperti itu. Jadi membuat keyakinan ikhlas itu dibikin bukan oleh guru, tapi kita memberikanlah kepada anak-anak. Anak-anak yakin gak nih kegiatan ini akan dilaksanakan? Bisa kapan waktunya? Besok bu guru? Betul. Kalau tidak seperti apa? Jadi kita yang menawarkan kepada anak. Nah contoh mungkin di sini ada ya. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih terperinci. Keyakinan kelas berupa yang positif-positif ya bu ya. Penyataan universal. Penyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dihafal oleh anak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi bukan kita bu yang membuat keyakinan kelas, tapi seluruh warga sekolah. Contoh dari keyakinan kelas mungkin ini contohnya bu ya. Nah ini kita lihat dulu kepada anak. Contoh keyakinan kelas yang saya pernah buat ya bu ya, kayak ini ya contohnya. Kalau peraturan mungkin banyak ya bu ya, cuman kalau keyakinan itu kalau kesepakatan ya keyakinan hampir sama kesepakatan itu jangan banyak-banyak bu, minimal ya lah maksimal jangan 10 bu ya 7 gitu kan, seperti itu. 1. Masuk kelas tepat waktu, berdoa sebelum mulai kegiatan, membersihkan mainan dan menyimpan pada tempatnya, tidak mengganggu teman yang sedang berkegiatan. Biasanya kan kalau lagi belajar ayo bu itu pulpena, pensilnya, krayonnya diambil dan lain sebagainya. Nah di sini tidak mengganggu teman yang sedang berkegiatan. Mendengarkan orang lain bicara bisa saja ketika guru menerangkan. Di sini ada mendengarkan orang berbicara. Menolong teman, menjaga kebersihan ruang kelas. Jadi kita ingatkan kepada anak tiap hari aja bu, ini ingat ya keyakinan kelas kita apa, 1, 2, 3 sampai 7 misalkan ya. Ketika setiap hari diingat, nomor 5 apa? Oh iya. Nomor 4 apa? Udah terbiasa udah di situ. Nomor 1 siapa? Nomor 1 tadi misalkan yang telat dan lain sebagainya. Mereka udah tahu. Oh iya nomor 1 itu ada telat. Nah seperti itu. Nomor 7. Ayo apa nomor 7? Oh iya membuang sampah saya di mana aja. Jadi ketika kita sering dikenalkan kepada anak, dia akan tahu oh nomor 1 teh ini. Karena sekarang juga saya sudah mulai ya bu ya. Nomor 4. Oh iya aku ngobrol, dia langsung mau lihat. Nomor 4, nomor 3. Jadi dia tuh udah nggak tahu itu dalamnya apa bersihkan mana, nomor berapa. Saya langsung nomor 3. Oh nomor 3. Iya itu kamu mainan belum dibereskan. Jadi dia tahu. Oh iya bereskan mainan. Kebanyakan ini saya mah ini rada-rada susah ya bu ya. Mengganggu teman itu masih harus diingatkan seperti kadang mah kursi lah dan sebagainya ya bu ya. Kalau anak saya mah harus sabar segala-galanya. Jadi ketika ada keyakinan kelas, dia tahu bahwa ini saya yang buat gitu. Ketika kita sudah, anak-anak yakin dengan kesepakatan ini kita membuatnya. Yakin dengan kesempatan ini dibuat, yakin. Dengan cara apa keyakinannya? Kalau anak SD, SMP, SMA bisa dengan tanda tangan bu. Saya yakin saya akan melaksanakan keyakinan kelas, tanda tangan. Kalau anak TK, ayo apakah yakin akan melakukan ini? Yang yakin, ayo siap kita tempel, misalkan ya dengan senyum. Anak-anaknya menempel. Ini tempelan siapa? Bu guru tempel. Berarti kamu harus yakin karena kamu kan yang menilai, kamu kan. Oh iya. Jadi ketika kita kenalkan, ya itu bikinan saya bukan bikinan bu guru gitu. Berdoa kan ada anak yang kemana berdoa kemana luang dia nomor 2. Nah saya ya udah maksudnya angkat tangan yang rapi gitu seperti itu. Jadi kita kenalkan dengan angka-angka. Kalau sering kita mengenalkan kepada anak, dia akan yakin. Nah di sini dia akan yakin. Oh iya saya yakin. Nah itu yang buatnya saya. Berarti dia akan melekat dalam dirinya gitu. Bukan paksaan dari bu guru tidak memaksa. Kalaupun anak
tersebut tidak melakukan kesepakatan ini, guru tidak akan memberikan hukuman. Kamu dihukum ya, atau kamu dapat konsekuensi, enggak. Ini kebalikan. Bila kepada anak, nah nanti ada di slide berikutnya bagaimana cara anak ketika anak ada yang melanggar keyakinan atau kesepakatan ini, nanti bagaimana cara memecahkan. Apakah kita memberikan hukuman, apakah kita memberikan konsekuensi atau sebagainya, ada di slide berikut. Oke, nah di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, dari kita juga termasuk pendidik ya Bu ya, harus lihat dulu kebutuhan dasar anak itu apa sih. Jangan langsung mencas begini, mencas begitu. Lihat dulu anak itu butuh apa. Yang pertama yaitu mungkin dari kelima ini, ketika kelima ini kita dapati, insya Allah gitu kan, kesempurnaan hidup itu akan tercapai ya. Tapi kalau salah satu ada yang hilang, ataupun dua ataupun berapa, ini tidak akan sempurna. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Apa sih hubungannya dengan anak di sekolah bertahan hidup? Si anak kan bisa saja kan, yang namanya survival ibu tahu ya, yaitu makan gitu kan, rumah gitu kan, seperti itu. Kita kan tidak tahu apakah anak pergi ke sekolah itu makan dulu tidak. Ya kalau dia dipaksa, kamu tuh makan, kita ketahuan dan sebagainya, bisa saja dia belum makan. Jadi kita harus tahu nih dasar manusia, dasar anak didik kita itu apa, kebutuhannya itu apa. Apakah dia sudah makan, apakah di rumahnya teh banjir, apakah rumahnya itu dia kontrakannya udah habis sampai mau pindah gitu kan, sampai rumahnya teh udah dibereskan kan, kita tidak tahu ya keadaan anak sebelum datang ke sekolah. Nah seperti itu, oh iya jadinya dia teh belum makan ya, tuh nggak bisa kalau kita paksain dia harus lari, benar dia kan tidak punya tenaga. Nah seperti ini maksudnya, maksud kita harus mengetahui dasar peserta didik itu ya seperti ini gitu kan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Anak itu butuh loh untuk diterima. Sekumaha bagerna anak teh bager, soleh bisa, pasti dia pingin ada kasih sayang, pingin rasa diterima. Ketika dia, saya pingin bermain sih dengan si itu, tapi si A tidak mau, gimana ya caranya? Akhirnya dia melemparlah kepada temannya. Maksudnya dia pingin bermain, tapi temannya tidak mau. Nah seperti itu. Jadi sebetulnya sesoleh apapun dia, sebaiknya apapun, yang gitulah yang namanya anak TK ya Bu ya, pasti dia ingin diterima loh sama teman-temannya. Yang kedua yaitu penguasaan, kebutuhan, pengakuan atau kemampuan. Saya bisa di sini, saya bisa, saya mampu di sini. Kebebasan, kebutuhan akan memilih. Jadi anak itu tidak langsung diberikan kegiatan yang nih kerjakan, nih jangan kita. Kalau di sinilah ada kalau sekarang ada kan pembelajaran diferensiasi ya. Nah kalau seandainya kita belum menggunakan, kita sedikit-sedikitlah mengenalkan pilihan pembelajaran kepada anak. Bu guru punya kegiatan, ada 4 atau berapa, silakan anak mau pilih yang mana. Nah seperti itu. Nah yang ini ya Bu ya, kebebasan. Jadi kebebasan dia untuk memilih, jangan sampai kita paksakan, oh ini, kamu itu, udah kamu jangan ini, seperti biar aja dia kok yang mau mencari kebebasan, bukan kita. Jadi jangan sampai kebebasan itu dipaksakan oleh yang berikutnya yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Dia senang, dia bahagia ketika dia melaksanakan sesuatu apa yang dia inginkan. Ketika kelima ini adalah kebutuhan dasar yang harus kita perhatikan untuk anak ya. Jadi jangan yang penting mah anak senang, yang penting kamu senang aja lah. Tidak, berarti poin yang 4-nya dia tidak mendapatkan ini gitu. Jadi meskipun dia senang, dia hanya senang sesaat ya. Jadi kebutuhan manusia itu sangat, bukan buat peserta didik aja ya Bu ya, tapi ini mungkin keseluruhan ya Bu ya. Cuma saya contohkan buat peserta didik. Yang berikutnya yaitu 5 posisi kontrol. Judulnya yaitu kasusnya ya Bu ya. Ini yang tadi ketika anak tidak melaksanakan keyakinan kelas, bisa dilihat di sini. Di dalam keyakinan kelas itu ada salah satunya yaitu datang tepat waktu. Ternyata ada kasus anak siswa kesiangan datang sekolah. Nah inilah kasusnya. Padahal ini adalah salah satu keyakinan kelas yang sudah
disepakati bersama, tapi masih keneh ada yang tidak mentaatinya. Pertama, guru ketika melihat anak yang datang kesiangan. Nih, anaknya datang, langsung bu guru berkata seperti ini. Udah jam berapa sekarang? Kamu sudah melanggar aturan. Ayo, kamu berdiri. Selama jam pelajaran pertama kamu jangan masuk. Diam di sini. Si anak mau bagaimana? Dan itu udah seruannya. Ketika anak, iya bu tadi, udah kamu jangan ngomong aja. Udah tahu kamu kesiangan. Diam kamu. Nah berarti si guru itu disebut sebagai penghukum karena guru itu tidak memberikan alasan kepada siswanya. Lagian guru tersebut memberikan suara yang keras. Udah kamu udah tahu kesiangan. Udah kamu jangan masuk. Awas ya kamu seperti itu. Ya bang tidak mau ya dia ya pasti menuruti apa yang dikatakan penghukum itu ya. Itu bu guru yang tadi sudah berkata ini. Yang berikutnya membuat merasa bersalah. Ketika datang anak itu, si ibu langsung bilang begini, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu ya, bu guru kecewa sama kamu. Dia mungkin bingung, aduh emang saya salah, gitu kan? Jadi pasti dia tidak akan berkata-kata apalagi karena si bu guru itu sudah memberikan jawaban seperti ini. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu kesiangan terus, bu guru kecewa sama kamu. Dia kumaha gitu kan seperti itu. Berarti di sini pendidik sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi bu guru yang berkata kepada peserta didik itu, udah kamu memang salah gitu seperti itu. Di sini tidak bisa apa-apa lagi ya. Nah di sini. Berarti ini bisa negatif, bisa negatif ya bu ya. Nah, bisa berdampak pada anak maksudnya. Yang berikutnya menjadi teman. Ini bu guru menjadi teman. Kebanyakan kita itu menjadi teman ya bu ya, kalau anak-anak TK. Ayolah, kamu kan tahu yang berapa sekarang. Nah seperti ini, tapi gak apa-apa, yuk masuk aja. Biasanya kita ya seperti ini kepada anak. Tapi kalau kepada anak dewasa gak mungkin ya bu ya. Ini kalau kepada anak dewasa mungkin ada juga yang seperti ini. Cuma dampaknya jadi anaknya jadi apa ya bu ya, kalau digitukan sama gurunya teh jadi ngalunjak baiklah sudah ibu guru mau bagus baiklah kekurangan oke nah seperti padahal niat kita bukan seperti itu biar dia tidak merasa bersalah nah seperti itu akhirnya ya udah masuk ini sebagai pemantau kamu sudah melanggar tahu kan konsekuensinya di sini sudah ada aturan tapi aturannya sudah ada konsekuensinya. Ketika kamu melanggar ini apa hukumannya? Ya dia sudah tahu. Ya bu, saya tahu konsekuensi saya. Ketika saya datang terlambat, saya harus membereskan buku. Saya harus. Oh ya udah, silakan karena kamu sudah tahu. Nah ini sebagai pemantau, ya bu ya. Nah ini mungkin bisa juga ya bu ya. Tapi yang berikutnya yaitu manajer. Disinilah. Kalau di sini mungkin ada sesuatu yang ada respon dari guru, ada respon dari anak, ya. Kalau ini mah kan tidak, ini juga ini ada sedikit lah, ini ada. Kalau ini ada. Nah di sini bu guru sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahannya? Iya bu, saya terlambat datang. Oh, terus besok lagi kamu akan terlambat enggak? Besok saya enggak akan bu. Caranya bagaimana biar tidak terlambat? Saya besok akan datang jam 7. Saya tidurnya tidak akan malam-malam dan lain sebagainya. Jadi biar dia yang menjawab semua ini, kita hanya bertanya, kamu kenapa kesiangan? Kayak bermain contohnya nanti ada ya yang bermain contohnya. Oh jadi gini, oh kan saya sudah membuat keyakinan itu, rencana kamu apa untuk memperbaikinya? Karena ini adalah salah satu keyakinan kelas. Ya bu, saya salah, saya tahu salah. Terus kalau salah, bagaimana memperbaikinya? Besok saya nggak akan melakukannya. Dengan cara apa kamu akan melakukannya? Mungkin dengan cara besok saya bangunnya akan pagi-pagi dengan cara memasang alarm dan lain sebagainya. Mungkin di sini yang sangat dimasukkan itu adalah sebagai manajer ya, di mana ini kita memberikan masukan pada anak juga ya, bahwa anak apa yang diinginkannya, apa perbaikannya. Jadi anak yang akan
merubah semua ini. Jadi di sini, ya. Jadi usahakan kita sebagai pendidik itu menjadi manajer yang baik. Jangan sebagai penghukum, jangan sebagai pembuat merasa bersalah. Teman juga jangan terlalu mendekat, ya, jangan terlalu mendekat. Nanti anak juga akan terlalu berharap larinya pasti sama kita, karena kita pasti sesuatu pasti akan diperbolehkan lah seperti itu. Pemantau juga pada dasarnya positif juga, tapi lebih baik alangkah baiknya manajer, karena ini adalah keyakinan yang dibuat oleh diri sendiri pada saat itu dan dia akan memperbaiki pada saat itu juga. Berikutnya nah di sini mungkin ada contoh segitiga restitusi. Nah mungkin ini ya Bu ya, segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga bisa kembali pada kelompok dengan karakter lebih kuat. Nanti akan dibahas pada slide berikutnya ya Bu ya. Saya akan bacakan dulu langkah-langkahnya, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Oke, berikutnya. Yang kedua, langkah-langkah restitusi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu, yang pertama juga. Yang pertamanya ini menstabiliskan identitas. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang mencari menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Nah, ini adalah cara menghilangkan nama, jadi menghilangkan identitas. Berikutnya, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Nah, di sini kita bisa tidak langsung mencas anak salah. Kamu sudah mempertahankan diri, padahal kamu melakukan yang lebih baik buruk dari ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Langkah restitusi yang ketiga yaitu menstabilkan identitas. Keyakinan apa yang kita percayai? Keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Apa bayangan kita tentang kelas ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti ini? Baiklah, kita akan membaca dari kasus ini ya Bu ya. Nah, di sini kasusnya yaitu anak tidak mau membereskan mainannya. Akil dan Giran lagi bermain balok di dalam ruangan. Ketika bel berbunyi waktunya istirahat, Giran langsung lari keluar karena Giran ingin cepat-cepat bermain di luar, sehingga mainan balok tersebut tidak dibereskan kembali untuk disimpan pada tempatnya. Tetapi Akil temannya membereskan kembali mainan yang telah digunakan. Dari kasus ini, guru akan menyelesaikan masalah dengan penerapan segitiga restitusi, yaitu guru memanggil Giran ke ruangan untuk membicarakan mainan yang tidak dibereskan oleh Giran. Ini caranya ya Bu ya, menyelesaikan kasus yang telah disepakati. Nah, Bu Guru, tadi Bu Guru lihat Giran bermain balok ya sama Akil. Iya Bu Guru gak akan marah kok sama Giran. Tapi kenapa baloknya gak dibereskan? Soalnya aku pingin cepat-cepat main di luar Bu. Guru, iya Bu Guru mengerti, karena Giran melakukan itu pasti punya alasan tertentu. Iya Bu Guru. Tapi Giran tahu kan kalau membereskan mainan setelah digunakan adalah kesepakatan. Nah ini jadi kalau dia melanggar kesepakatan tidak ada hukuman, tapi dia kembalikan lagi kepada dia. Kamu kan tahu bahwa di sini mainan setelah digunakan adalah kesepakatan kelas yang kita sudah disepakati. Iya Bu Guru. Nah jadi dia aja yang menjawab. Jadi Giran mau dong. Jadi Giran tahu dong salah apa tidak kalau mainan tidak dibereskan. Tahu Giran emang salah, maafin Giran ya Bu Guru. Nah di situ Bu Guru nggak apa-apa kok, Bu Guru nggak marah. Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan
jangan sampai dia aku salah. Tidak, Bu Guru pernah melakukan kesalahan. Jadi bukan dia saja yang melakukan kesalahan, orang-orang juga pernah melakukan kesalahan. Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Tapi Giran tahu kan kenapa harus dibereskan mainannya? Tahu Bu Guru, agar rapi, bersih dan balonnya tidak hilang. Nah, jadi besok lagi kalau bermain balon harus bagaimana? Harus dibereskan lagi dan disimpan pada tempatnya. Mulai kapan itu akan dilakukan? Mulai hari ini. Nah, sekarang kita bereskan yuk mainannya, dibantu Bu Guru. Ya Bu Guru, maaf pikiran ya Bu Guru, apa-apa yuk kita mainkan seperti ini. Jadi kita menyelesaikan masalah ketika anak itu ketika anak itu melanggar keyakinan kelas, yaitu dengan segitiga restitusi. Jadi biar dia yang menjawab semua apa yang menjadi permasalahan, biar dia yang bisa memecahkan masalahnya. Dengan cara bagaimana? Dengan guru menstimulus bagaimana biar dia memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang dia akan utarakan. Nah, mungkin seperti ini Ibu kasusnya. Nah, dari sini mungkin dari slide-slide berikutnya yang sudah kita sudah tahu ya Bu ya. Dari yang tadi pertama yang sudah ini tahu ya, bisa menjawab semua tadi bahwa dari pertanyaan tadi apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak yang tadi 3 ya. Nah, dari hasil yang telah saya paparkan dari sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, kita dapat temukan ya. Apakah yang tadi telah kita sepakati itu betul atau tidak? Yang pertama tadi, apakah hukuman bisa mendisiplinkan anak? Tidak. Yang kedua, apakah penghargaan juga bisa? Penghargaan bisa, tapi itu timbul dari eksternal, gitu ya, bukan dari dirinya. Yang berikutnya, kalau hukuman itu memberikan hukuman dengan hal yang positif, yaitu membaca, itu boleh? Boleh. Nah, kalau di sini tidak, memang boleh, tapi lebih baik dengan cara segitiga restitusi yang tadi. Jadi kita memberikan jawabannya itu sesuai dengan apa yang anak mau. Nah, seperti itu. Mungkin dari pembahasan saya mungkin Ibu sampai di restitusi segitiga restitusi mungkin sudah beres ya Bu ya. Akhirnya sampai di sini mungkin Bu pemaparan dari saya. Dari slide ke slide lain mungkin telah saya sampaikan. Akhirnya berakhir dengan kata ucapan terima kasih, salam dan bahagia. Baiklah Ibu-Ibu, setelah saya memaparkan semua pemaparan pada kesempatan kali ini, apakah ada mungkin sebagian yang mau bertanya atau enggak, atau ada atau ada pengalaman Ibu, mangga dipersilakan jika ada Bu. Baiklah, alhamdulillah Ibu ya. Akhirnya mungkin Ibu semua mungkin paham apa yang telah saya paparkan. Mudah-mudahan Ibu tidak berhenti sampai di sini untuk mencari ilmu-ilmu yang kita pahami ya Bu ya, apalagi buat peserta didik. Karena dari pemaparan di sini saya bukan berarti benar. Tidak semua apa yang dikatakan saya itu benar Ibu ya. Karena kesalahan mungkin ada di saya Bu ya selaku manusia, kebenaran ada di Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih. Akhirnya beres sudah ya Bu ya. Selesai sudah saya menyampaikan diseminasi kepada ibu-ibu semua. Baiklah, untuk menutupi acara ini kita akhiri dengan kata hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, pada hari ini saya akan perkenalkan diri. Nama saya Ida Widaningsi,
Kebetulan saya bertugas di salah satu lembaga di Kota Cimahi, dan saya juga adalah rekan sejawat dari teman saya, Ibu Siti Rukoya SPD, yang mana beliau merupakan CGP, calon guru penggerak angkatan 7. Pada hari ini saya menyampaikan bahwa beberapa hari yang lalu teman saya itu mengumpulkan teman-teman, mengundang teman sejawat untuk melakukan yaitu budaya positif, di mana beliau menyampaikan materi yaitu berjudul restitusi. Setelah saya mendengar dan mengamati apa-apa yang menjadi paparan materi tersebut, menurut saya sangat bagus sekali, di mana restitusi itu adalah suatu proses untuk memperbaiki kesalahan pada anak, di mana perbaikannya itu tidak berupa hukuman, tetapi merupakan suatu keyakinan dan dilakukan bersama-sama berdasarkan kesepakatan kelas. Ada yang tidak membereskan mainan, lalu kita anak-anak coba kalau nomor 2 itu apa ya, kesepakatan kita, keyakinan kelas kita. Nah, lama-kelamaan anak-anak akan terbiasa dengan budaya tertib dan terhindar dari hukuman. Misalkan, ayo yang tidak membereskan tidak boleh main, atau misalkan hukumannya ayo yang tidak mau berdoa nanti harus menyapu halaman, misalkan seperti itu. Tidak mungkin ya dan tidak boleh gitu tidak tepat ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ibu Siti Rukoya atas penyampaian budaya positifnya kepada kami, sehingga kami bisa menambah wawasan ya bagi teman-teman sejawat. Semangat Ibu Siti dengan calon guru penggerak, mudah-mudahan sukses, maju terus dan semangat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Ibu, saya minta izinnya, Ibu kepala sekolah saya minta izinnya, mungkin Ibu di sini juga saya mau minta izin waktunya. Pada hari ini mungkin saya ingin membahas ya Bu ya masalah kesepakatan yang telah anak-anak buat. Pada dasarnya sih selama kita sudah melaksanakan kesepakatan itu sudah berhasil ya Bu ya, 70% lah, 60% sudah berhasil. Ada satu hal yang belum berhasil, yaitu kedatangan anak ke tepat waktu. Dilihat dari data ini ya Bu ya, data-data ini mungkin anak itu sebagian ada yang masih datang siang. Nah, kira-kira bagaimana ya caranya agar anak-anak itu bisa meyakini dengan adanya kesepakatan yang telah mereka buat. Dilihat dari data ini ada sekian persen yang belum datang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di antaranya ada yang masih datang jam 8:30, ada yang masih datang jam 8:15. Kira-kira bagaimana ya Bu ya? Gimana kalau ngobrol dulu sama mama papanya di rumah, terus ya tanyain dulu apakah anaknya bagaimana moodnya dia ke sekolah, terus apakah kesiangan apa tidaknya gitu. Biasanya sih sama ini orang tua dulu, biasanya kan kalau anak ngikutin orang tua ya, tapi nggak tahu Jadi harus konsultasi dulu orang tua. Biasanya mah gitu. Jadi mungkin kalau seandainya kita konsultasi kepada orang tua, bagaimana kalau orang tua kita panggil untuk mengadakan penyuluhan, mungkin tidak ya? Bisa ya. Bisa, tapi sebelumnya mah kalau misalkan langsung dipanggil mah takutnya ada yang bisa ada yang enggak. Ya kita ngomong biasanya lah face to face, kalau misalkan tadi menelpon gitu ya, gimana aduh ngomong maaf gitu, tadi gimana gitu. Ya masih ada kata-kata Seperti itu ya. Ya mungkin kita coba dulu ya untuk mendatangi orang tua tersebut. Tapi mungkin kalau seandainya orang tua tersebut belum belum
masih tetap seperti itu, mungkin kita harus mengadakan konsul, tapi mungkin konsul juga tidak semua anak ya, tapi anak-anak tertentu. Kalaupun kita menghadirkan semua orang tua kan tidak mungkin ya, karena kan itu resmi juga. Kalau resmi kan tidak semua anak kesiangan ya, karena yang kesiangan aja. Jadi mungkin saya nanti meminta izin kepada kepala sekolah ya, untuk saya mungkin akan melakukan kepada orang tua akan melakukan penyuluhan, tapi tidak akan keseluruhan orang-orang tertentu mungkin gitu. Soalnya semua anak juga sih kebanyakan udah tahu dengan keyakinan yang telah dibuatnya gitu, tapi ada sebagian yang belum, dan saya juga belum menanyakan kepada anak-anak. Sudah sih kemarin juga kita udah coba panggil anaknya, dan kebetulan anak-anak juga kebanyakan ya faktor orang tuanya sih gitu. Kalau anaknya udah pada semangat lah gitu, tapi mungkin dari situ mungkin alangkah baiknya kalau kita melakukan penyuluhan mungkin ya Bu ya gitu. Ya mungkin seperti itu ya Bu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf ya, mungkin saya memanggil orang tua bukan berarti ada kasus atau ada apa, cuman hanya sedikit saya memberikan penyuluhan kepada orang tua bahwa ada sesuatu hal yang harus disampaikan kepada orang tua terkait pembiasaan pada anak. Kenapa nggak dihadirkan keseluruhan? Karena ini hanya sebagian dan tidak apa ya namanya, tidak harus semua, karena tidak semua anak juga gitu yang apa namanya, yang tidak melaksanakan keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Mungkin ibu-ibu di sini sedikit tahu ya, sedikit hafal juga mungkin di kelas ini, kelas khususnya kelas B, kelas A juga mungkin ada. Di kelas B itu ada sedikit Bu kesepakatan kelas ya, di mana kesepakatan kelas itu sudah diyakini oleh anak bahwa kesepakatan itu harus dilakukan sesuai dengan keyakinan apa yang dia yakini. Jadi kesepakatan itu bukan berarti saya yang buat, tapi anak-anak yang buat. Jadi ketika anak-anak melanggar, saya juga tidak memberikan hukuman, tapi saya memberikan pernyataan kepada anak, kenapa ini gitu kan, tidak kamu pernah melanggar, tidak, tapi di sini ada kolaborasi bersama anak terkait anak, mungkin salah satunya yaitu terlambat sekolah ya. Mungkin saya sebenarnya sih udah sebulan ini ya, hampir sebulan saya sudah mengenalkan kepada anak ya Bu ya, bahwa di sekolah itu mempunyai kesepakatan siapa ini yang buat, ini bukan saya Bu yang buat, kita kemarin udah buat, yaitu yang pertama anak sudah masuk sekolah itu tepat waktu jam berapa, jam 8. Kenapa tepat waktu? Tepat waktu berarti kan semua pembelajaran itu terlaksana dengan dengan semestinya dari awal sampai akhir itu sesuai dengan waktunya, kan? Yang kedua, berdoa sebelum mulai kegiatan. Jadi mereka meyakini bahwa ketika dia belajar itu harus diawali dengan berdoa. Karena kan kalau anak ada yang belajar, ya namanya juga anak ya Bu ya, jangan lari itu pada meskipun itu berdoa, ada yang ngobrol itu udah biasa. Tapi ketika kita dikenalkan dengan keyakinan, dia udah saya harus seperti itu. Yang berikutnya yaitu membereskan mainan dan menyimpan pada tempatnya. Yang berikutnya tidak mengganggu teman yang sedang berkegiatan. Yang berikutnya mendengarkan orang lain berbicara, mari membantu kapanpun kita bisa. Dan berikutnya yaitu menjaga kebersihan kelas. Pada intinya keseluruhan kesepakatan ini sudah terlaksana ya Bu ya, sudah terlaksana, dan anak juga sudah tahu Bu. Ketika kita mengenalkan kepada anak kesepakatan kita apa, anak-anak udah tahu yang satu apa, ini yang kedua apa, sampai ke-7 mereka sudah tahu ya. Nanti mungkin ibu-ibu bisa tanyakan kepada anak-anak kesepakatan di sekolah itu ada apa aja sih. Mungkin kalau ada anak-anak yang mencermati setiap hari mendengar, mungkin dia tahu, oh ya yang pertama ini, kedua ini, sampai ke-7 gitu kan. Nah ketika kita lagi berdoa, misalkan berdoa, anak-anak ada yang ngobrol kedua, kadang bu guru suka itu kan lagi berdoa, enggak, tapi bu guru suka
sudah menggunakan dengan apa ya dia nomor 2 apa kesepakatan apa yang berdoa. Terus kayak anak misalkan kalau waktunya istirahat kan biasanya suka ada gunting ada sebagainya gitu kan. Sebelum keluar nomor 3 ya jangan lupa. Oh iya nomor 3 membereskan, dia udah terbiasa jangan beresin dulu enggak, tapi dia udah nomor 3 jangan lupa ya nomor 3. Mereka udah biasa aja membereskan tempatnya sesuai dengan apa yang menjadikan keyakinan bagi dia. Mungkin ibu-ibu juga bisalah di apa namanya di rumah mungkin kesepakatan dibuat di rumah mungkin seperti itu diingatkan. Kan sekolah itu punya kesepakatan boleh seperti itu. Yang berikutnya dan lain sebagainya mungkin ketika ada yang melanggar ya kegiatannya yang tidak dilakukan dia itu yang dia laksanakan dan tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, kita ingatkan dengan ya seperti poin-poin di sini. Ya keseluruhan itu sudah terlaksana dengan baik. Ya cuma satu, kadang anak itu ada yang masuk itu siangan tuh, ada yang gitu apa jam 8.20. Kadang saya lihat udah berapa orang, baru udah sekian orang, udahlah nanti dulu gitu kan, ya udah nanti dulu, tapi pas dilihat ada jam 8.20, ada jam 8 sekian gitu kan, udah wah itu bagaimana ya kalau misalkan kalau ulur waktu setengah jam kan sayang juga ya Bu ya waktu, karena kan waktu di sekolah itu kadang kita melihat waduh udah jam segini nih waktunya pulang bagaimana gitu kan, jadi ada kegiatan yang terlaksana ada yang tidak terlaksana, kita juga mengejar waktu karena jam sekian harus beres seperti itu. Nah mungkin saya juga pernah Bu menyatakan kepada anak-anak, kan Bu Guru kita kan udah anak-anak udah sepakat ya nomor 1 apa gitu kan, mereka udah terbiasa. Kesepakatan itu dibacakannya setiap hari Bu, kesepakatan apa nomor 1 nomor 2 dan lain sebagainya. Tapi Bu Guru nomor 1 nih suka ada yang kesiangan gitu. Siapa? Ya Bu itu sih itu ayah sih, tapi ya nggak apa-apa sih Bu Guru nggak marah, kira-kira bagaimana ya biar nggak kesiangan ya seperti itu. Kebanyakan itu udah aku mah ya situlah kebanyakan mah mamanya lama ini ya mungkin saya juga tahu ya mungkin yang pertama ngantarnya mungkin kejauhan, terus dan banyak lagi ya ibu rumah tangga kan masak heula dan lain sebagainya gitu seperti itu. Oh ya nggak apa-apa sih ibu rumah, yang penting anak-anak udah sekolah juga udah alhamdulillah udah sehat gitu kan. Tapi kalau anak-anaknya datangnya tepat waktu kan jadi bisa ikut baris dan lain sebagainya, mereka akhirnya menjawab hampir 50% masih nggak semua anak sih, hampir 80% jawabannya bukan menggantungkan ya kumaha mamah gitu. Kalau kata mamah ayo pergi ya pergi, kalau kata mamah ya nanti gitu. Oh ya udah, kalau yang lain mah enggak Bu aku biasa dibangunin gitu kan lain sebagainya. Kalau yang pasti yang telat oh berarti ini intinya mama gitu, ada mama nyuruhnya jam segini gitu, jam segini nggak apa-apa. Oh berarti saya juga berkolaborasi dengan guru dan kepala sekolah bagaimana ibu ya kalau seadanya orang tua dipanggil nggak apa-apa gitu ya nggak apa-apa biar langsung gitu kan. Ya udah kalau itu mungkin saya nantilah sambil ini bahas sama orang tua sedikit membahas tentang peraturan sekolah yang intinya yang nomor 1 ya Bu ya, datang ke sekolah mungkin di sini mungkin ada apa namanya, ada alasan mungkin karena kesiapan itu kan ada ya pasti ya tapi sih saya juga nggak memaksa ibu harus enggak sih, cuman kadang kita juga kalau emang apa namanya kalau emang ada waktu jam segini harus ini bagaimana ya caranya gitu kan biar pagi-pagi biar sekolah itu anak-anak jam 4 kita juga beres gitu kan. Jadi mungkin kita harus lebih awal ya Bu ya, dan kita juga harus merencanakan sebelum tidur. Kadang kita harus merencanakan ya Bu ya. Wah nanti pas bangun tidur kan mau makan dulu nih. Kita sama saya juga seperti itu. Duh besoknya mau masak apa ya? Seperti itu. Bagaimana pada apa? Nah, mungkin seperti itu. Mungkin ada nggak selain apa ada kendala apa gitu sehingga anak bisa kesiangan, apa ada kendala yang sangat apa ya namanya sangat mungkin atau gimana? Ada tidak? Ada ya, pasti ya. Karena kan setiap itu pasti punya masa
masing-masing ya. Seperti itu. Kan nganter dulu abangnya, Iya. dari rumah kan suka macet Iya tuh. sih. Datangnya setengah 8 lebih, setengah 8 lebih dari Pasti. padahal ke pasar dulu gitu nyampernya nyimpang dulu ya. Jadi bukan Sari jalan. jalan kan dari rumah ke Sarijadi lumayan. Iya sih. Terus ke pasar. Makanya dari ujungnya dari ujung ke ujung. Jadi setengah 8 lebih lah baru nyampe rumah tuh belum ini ikat gitu. Jadi pas di rumahnya jam 8 kurang 10 atau jam 15. Ya seperti seperti itu ya. Kalau kita antari anak pagi-pagi kan nggak mungkin kan jam 6 jam 7 kemana nggak ada. Nah mungkin seperti itu ibu ya. Kenapa saya mau di sini juga sebenarnya karena anak juga sekarang udah mulai datang pagi ya. Kan guru juga pun datang. Benar, kalau bu guru tuh jam 7 tuh udah mulai di sini, bu jam 7 udah mulai di sini. Kadang kan ya bu juga sampai ya ibu-ibu kan masuk dulu dan lain sebagainya gitu kan. Jam 7 kurang ke sini, tapi ya itu di sini kan ada penjaga juga gitu. Ya mungkin yang pertama mungkin dari kesemangatan anak dulu ya, yang udah semangat udah datang pagi-pagi dan bangun juga kan dia udah mempunyai tanggung jawab buat saya harus sekolah gitu kan. Apalagi kalau anak yang tidak punya tanggung jawab kan jadi dipaksa-paksa gitu kan. Tapi dia dulu anaknya terpaksa tidak, kalau anaknya tidak terpaksa itu bagus karena dia bertanggung jawab. Kalau anaknya terpaksa mah lebih baik jangan terlalu dipaksa juga, biar aja lah segimana dia apa dia bertanggung jawab tidak. Kalau dia dipaksa berarti tanggung jawab yang ada pada dirinya belum tumbuh. Oh dia mah enggak sih, justru bunda cepetan kesiangan. Udah tahu Dia ya. sebentar mau beres. Mungkin seperti itu ya. Harus. Tapi alhamdulillah mereka kan sekarang kan kelas B ya, udah mau ke SD gitu. Jadi apa namanya dari pertama dulu di sekolah di rumah dulu datang ke sekolah itu buat apa? Takutnya gini, ke sekolah itu katanya beban kan, aduh beban terpaksa udah pagi-pagi beban kan jadi bete gitu kan, dan sebagainya dipaksain juga dari kita bermain seperti apa. Kalau anaknya tidak udah dari awalnya bete ya susah gitu kan. Jadi kalau bisa mah anaknya itu jangan dipaksa, tapi dia tumbuh dari kesadaran sendiri, dia punya tanggung jawab dari diri sendiri. Dari sisi lain juga pun di sekolah juga mungkin dikenal dengan kesepakatan. Jadi gini, apakah dia sinkron tidak dari sekolah, dari keyakinan di sekolah itu dengan dia sendiri di rumah gitu. Jadi kalaupun dipaksakan ya saya udah nggak dipaksa karena saya udah yakin bahwa sekolah itu tepat waktu. Nah mungkin seperti itu ya ibu-ibu, mungkin itu apa ya namanya keluhan dari saya. Cuman jadwalnya, ada aja anak yang kesiangan. Padahal anak-anak udah tahu kesepakatan kita yang telah kita buat 2 minggu kemarin. Masih ingat kesepakatan kita yang telah kita buat? Masih ingat tidak? Coba apa aja ya kesepakatan kita yang telah kita buat? Masuknya jangan terlambat. Berdoa sebelum azan. Nomor 3, menyimpan mainan di tempatnya, membereskan. Yang berikutnya nomor 4, yang keempat apa? Jangan mengganggu teman. Yang kelima, mendengarkan orang bicara. Yang berikutnya, selalu membantu teman. Yang berikutnya, bersih-bersih, tidak membuang sampah sembarangan. Tapi anak-anak ya, semuanya anak-anak sudah melaksanakan kesepakatan kelas hampir semuanya. Tapi ada satu nih yang belum disepakati, yang masih dilanggar sama anak-anak. Apa ya? Ada yang datang terlambat. Nggak apa-apa. Kenapa kamu terlambat? Nggak apa-apa. Tapi
bagaimana ya caranya ya? Tidurnya jangan semalaman. Tidurnya jangan